Pemirsa, Indonesia dan Denmark terus mengupayakan kerjasama pembangunan hijau yang berkelanjutan. Namun birokrasi yang rumit di Indonesia akan menyulitkan para pebisnis Denmark dalam kerangka investasi hijau. Denmark saat ini menjadi salah satu negara dengan konsep pembangunan hijau terbaik di dunia. Negeri tempat bertahtanya Ratu Margaret II ini sejak 1970-an telah berhenti menggunakan batu bara dan beralih dengan tenaga angin dan tenaga surya, serta insinerator raksasa untuk pengolahan sampah demi menyediakan listrik bagi sekitar 5,8 juta penduduknya. Kemajuan Denmark dalam penerapan energi hijau dalam beberapa tahun terakhir menjadikan Denmark dibidik Presiden Jokowi untuk membangun konsep serupa di ibu kota negara baru alias IKN. Dalam kunjungan ke Copenhagen, Denmark belum lama ini, Menlu Retno Marsudi mengajak para pengusaha dan Perdana Menteri Denmark untuk menempatkan Indonesia dalam radar agar investasi energi dan pembangunan hijau dengan energi terbarukan bisa diwujudkan. Saya juga meminta dukungan Perdana Menteri Denmark, Perdana Menteri Frederiksen, untuk mendorong investasi Denmark di Indonesia. Jadi intinya adalah put Indonesia in your radar. Indonesia sangat kondusif untuk bisnis dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu 5,3%, tertinggi sejak 2014. Kemudian saya sampaikan juga beberapa prioritas Indonesia saat ini, misalnya pembangunan industri hilirisasi, ekonomi hijau, dan juga pembangunan IKN. Saya mengundang perusahaan-perusahaan tersebut berinvestasi termasuk atau prioritas di sektor energi, transisi energi dan juga kesehatan. Investasi di transisi energi mencakup teknologi energi angin dan surya, smart grid, kendaraan listrik, dan juga ekosistem pelabuhan hijau. Sementara Denmark sendiri saat ini menghadapi krisis energi terkait perang di Ukraina. State of Green Denmark adalah lembaga non-profit yang menjalin kemitraan di bidang transisi energi dengan perusahaan swasta dan BUMN serta pemerintah Denmark. Kepada iNews, juru bicara State of Green, Magnus Højbjerg Mermild, mengakui krisis energi di Eropa akibat perang Ukraina-Rusia ikut berimbas pada sejumlah proyek energi terbarukan yang terpaksa ditunda. Belum lagi kenaikan harga gas dan tarif listrik bagi warga. Yes, of course we have to extend the life of some of the gap technologies. I think one of the good examples is our exploration of oil and gas in the North Sea. We wanted to stop some of our gas projects in the North Sea, and we actually extended it for a couple of years just to close the gap in this period right now. Not to say that we're changing our overarching ambitions, but we sort of had to fill up our energy supplies with gas for a little bit longer. So it was a needed detour. But again, I think in the long run we will see a positive impact on the energy cooperation and the energy systems in Europe. Saat ini, Badan Energi Denmark berhasil mengegolkan sejumlah peraturan dan undang-undang pembangunan hijau di parlemen. Di antaranya, pajak karbon bagi para pengusaha untuk menurunkan emisi sebesar 750 krona per ton karbon. Angka ini pada tahun 2025 akan naik menjadi 1.125 krona atau 150 euro, sekitar 2,45 juta rupiah per ton karbon. Dari Copenhagen, Denmark, Wela Sherlita, iNews melaporkan.